Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah para jamaah haji, ya khususnya jamaah haji Indonesia, hari ini sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Jadi insya Allah mereka ini akan meninggalkan kota suci Mekah karena rangkaian ibadah hajinya telah selesai. Hanya saja di sini Abah mengingatkan bagi jamaah-jamaah haji yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, ada satu lagi kewajiban yang harus dilaksanakan, dan ini hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah haji, kemudian rangkaian ibadah hajinya sudah selesai, kemudian ingin meninggalkan kota suci Mekah, ada amalan yang wajib dilaksanakan, ya hukumnya wajib, yaitu melaksanakan tawaf wada. Dan tawaf wada ini biasa dikenal dengan tawaf perpisahan. Hukumnya wajib. Ya ingat ya, hukumnya wajib. Berdasarkan ada dalam hadis Sahih Imam Bukhari dijelaskan an Ibni Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata Ibni Abbas, umiron nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu hufifa anil haid. Dari Ibni Abbas radhiyallahu an, dia berkata, manusia diperintah agar akhir janji mereka di Baitullah, maksudnya akhir janji di Baitullah ini adalah amalan terakhir di Baitullah, yaitu diwajibkan melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan kota suci Mekah, sebelum pulang ke negaranya. Hanya saja wanita yang sedang haid ini diberi keringanan. Maksudnya diberi keringanan ini dibolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada. Nah ini hadisnya mengenai dibolehkannya orang yang haid tidak harus melaksanakan tawaf wada. Kemudian umpama ada yang bertanya, Abah siapa lagi yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada? Nah, selanjutnya yaitu bagi penduduk kota suci Mekah, penduduk asli kota suci Mekah, dan para mukimin. Para mukimin, contoh misalnya orang Indonesia yang menetap di sana, menetap bertahun-tahun karena pekerjaan dan lain sebagainya, biasa disebut para mukimin, jadi mukim di sana. Nah, mereka ini penduduk Mekah, kemudian para mukimin apabila melaksanakan ibadah haji, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, Jadi tawaf wada ini adalah tawaf di mana pada saat seseorang itu akan meninggalkan Baitullah, pulang ke negaranya, setelah melaksanakan ibadah haji kemudian ingin pulang, maka diperintah oleh Nabi untuk melaksanakan tawaf wada. Kemudian mengenai tawaf wada ini Bapak Ibu, diperkuat lagi ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan. Di sini Abah akan jelaskan dari Ibnu Abbas, dia berkata, kana nasu yang syarifuna fi kulli wajhin. Faqala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, la yaghfirun ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi tawafa bil bait. Ada sebagian orang, sebagian manusia, pada saat selesai pelaksanaan ibadah haji langsung meninggalkan Baitullah, pergi ke tempatnya masing-masing. Nah, sehingga Nabi bersabda, seseorang yang telah menyelesaikan ibadah haji janganlah langsung meninggalkan Baitullah sebelum amalan terakhirnya yaitu melaksanakan tawaf wada di Baitullah. Nah, itu penjelasan mengenai hadis riwayat Abu Dawud ini. Nah, dengan adanya penjelasan-penjelasan ini,
karena tawaf wada ini diperintahkan oleh Nabi, maka hukumnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu hukumnya wajib. Selanjutnya, umpama ada yang bertanya, Abah, bagaimana prakteknya tawaf wada? Nah, di sini Abah akan jelaskan ya, agar Bapak Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah. Jadi pada saat ya, Bapak Ibu akan meninggalkan kota suci Mekah, ya umpamanya ya jamaah-jamaah haji Indonesia ini diberikan informasi oleh para pengaturnya, ketua kloter atau ketua regunya, bahwa besok pagi ya, Bapak Ibu persiapan untuk ke bandara, ini umpamanya. Nah, berarti silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri ya untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan tawaf wada. Dan pelaksanaan tawaf wada ini Bapak Ibu tidak perlu mandi besar, tidak perlu mandi janabat. Ya, cukup berwudu saja. Dan mengenai pakaiannya, ya, khususnya pakaian laki-laki, ya, tawaf wada ini tidak harus memakai pakaian ihram. Adapun umpama peraturan Masjidil Haram, bagi yang ingin tawaf di pelataran Ka'bah harus memakai pakaian ihram, monggo silahkan dipakai hanya sebagai formalitas saja. Boleh memakai daleman, boleh memakai umpamanya celana pendek, ya, atau juga boleh memakai kaos dalam, ya. Jadi walaupun pakai pakaian ihram, tetapi boleh pakai pakaian dalam. Karena secara hukumnya tawaf wada itu pakaian laki-laki bebas, ya, tidak perlu pakai pakaian ihram. Nah, makanya diperbolehkan pakai daleman karena tidak sedang berihram. Adapun wanita juga pakaiannya ya tidak ada ketentuan. Silahkan, yang penting ya jangan ketat, ya, yang syar'i ya menutup aurat. Tuh ya seperti itu. Nah, apabila sudah berwudu dari hotelnya, maka dipersilahkan ya berangkat menuju ke Masjidil Haram. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, umpamanya batal wudunya, silahkan supaya berwudu kembali. Kemudian setelah berwudu, silahkan ya menuju ke pintu umroh. Ya, pintu pelaksanaan ibadah umroh itu nanti menujunya langsung ke pelataran Ka'bah. Ya, nah pada saat masuk ke Masjidil Haram, sunahnya membaca doa masuk masjid. Itu sunahnya. Kemudian silahkan melangkah dalam beberapa langkah, insya Allah akan terlihat Baitullah, akan terlihat Ka'bah. Bagi yang hafal, silahkan bisa dibaca doanya. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa biraw wa mahabah. Itu bagi yang hafal. Ya. Dan bagi yang tidak hafal, boleh langsung pandang saja Ka'bahnya. Nah, bagi yang hafal maupun yang tidak hafal, Abah sarankan niatkan di dalam hatinya niat karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Karena dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang memandang Ka'bah, maka Allah akan memberikan pahala 20 rahmat. Ya, walaupun tidak membaca doa, silahkan pandang saja Baitullahnya, niatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian silahkan ya bisa melewati tangga ya turun ke pelataran Baitullah. Kemudian silahkan melaksanakan tawaf 7 putaran. Bagi laki-laki umpama diharuskan memakai pakaian ihram, maka pakaian ihramnya tidak perlu dibuka yang namanya pundak kanannya. Ya, silahkan pakai sebagaimana biasa. Jadi kedua pundaknya silahkan ditutup. Nah, kemudian rangkaiannya yaitu silahkan ya tawaf 7 putaran. Setelah itu ya menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat apa Abah? Sholat setelah tawaf. Kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, monggo jangan lupa dibaca doa Nabi Adamnya. Kenapa? Karena bagi yang membaca doa Nabi Adam ada keutamaan. Ya, yang pertama dikabulkan doa-doanya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan hilangkan ya 2 kesusahan.
baik itu kesusahan besar dan kesusahan yang kecil. Jadi dua kesusahannya akan dihilangkan. Kemudian bagi pedagang, ya pengusaha, Allah akan berada di situ untuk membantu usahanya. Dan yang terakhir, bagi yang membaca doa Nabi Adam ini, Allah akan mudahkan urusan dunianya walaupun dia tidak berdoa, tidak minta. Andaikan dia butuh, maka Allah akan memberikan jalannya agar dia bisa memiliki kebutuhannya. Jadi Allah akan mudahkan urusan dunianya. Urusan dunianya begitu mudah baginya. Nah, setelah membaca doa Nabi Adam, monggo silahkan perbanyak doa, ya. Jangan lupa, ya, di dalam doa-doanya ya minta pengampunan, umpamanya doakan juga keluarganya, orang tuanya, semuanya silahkan. Dan yang terakhir pesan Abah, supaya minta kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang barokah, yang halal dan barokah, agar bisa kembali lagi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Doanya apa, Abah? Doanya, Allahumma rjukna auda ila Makkah fi salamah wal barokah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa agar bisa kembali lagi ke tanah suci untuk haji dan umroh. Jadi isi doa itu minta rezeki kepada Allah agar bisa kembali lagi ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu ya. Nah, itu sedikit Abah mengingatkan, apabila sudah berdoa banyak di situ, barulah kembali ke hotelnya, kemudian silahkan bisa meninggalkan kota suci Mekah. Harapan Abah, ya, dengan mengingatkan agar bisa melaksanakan tawaf pada ini supaya sempurna ibadahnya. Sebab tawaf pada ini, ya, termasuk wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Baik Bapak Ibu, Abah doakan, ya, bagi Bapak Ibu yang masih berada di kota suci Mekah dan belum kembali ke Indonesia, ya, Abah doakan mudah-mudahan Allah memberikan sehat, Allah memberikan banyak pertolongan, kemudahan. Kemudian ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa kembali lagi ke tanah air, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat barokah, dan semoga mendapatkan predikat haji yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.